Halo, kakak-kakak mahasiswa yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Tentunya saya sangat berbahagia bertemu Anda-Anda sekalian, kakak-kakak. Saya panggilnya kakak saja. Dan hari ini kita akan bahas hubungan karakter dan kepribadian. Ini menyulitkan pikiran saya karena saya tidak bisa memberikan suatu secara pasti suatu definisi tentang karakter dan kepribadian karena ini acap kali tertukar makna dari kepribadian dan karakter itu sendiri. Tetapi itu tidak jadi masalah, memang banyak penelitian yang sangat banyak tetapi masih belum bisa memberikan suatu definisi yang sangat tepat untuk itu. Saudara, kakak-kakak yang berbahagia, ini kita akan lakukan untuk pencermatan terhadap karakter itu apa, dan ini antara lain kita akan bahas dulu mengapa kok karakter itu digambarkan sebuah pohon. Ini jadi masalah besar ternyata setelah saya lihat di dalam beberapa sumber, karakter itu dari bahasa Yunani itu adalah pohon. Jadi pohon yang dilukis dan ketika pohon itu dilukis menyatu dengan pohonnya dan tidak tidak bisa berubah kembali. Itu konon ceritanya demikian. Lukisan itu tidak berubah. Artinya bahwa karakter itu bisa dinyatakan dari pemberian tadi bahwa jika kita memiliki karakter itu ibarat pohon yang tertulis dan tidak bisa terubah. Itu pikiran yang berkembang saat itu. Ini adalah sebuah pandangan seorang orang bernama Hippocrates. Beliau menggambarkan adanya sebuah kepribadian, ada 4 kepribadian atau mungkin orang masih bingung apakah itu disebut kepribadian atau karakter, karena kadang-kadang karakter itu menjadi bagian dari kepribadian. Seorang yang berkarakter ini punya kepribadian ini nih katanya. Terbalik pula, orang yang punya kepribadian ini berkarakter ini yang sering tertukar. Bahkan Pim Bloms pernah meneliti tahun di dekade 2000-an juga begitu, akhirnya berkesimpulan bahwa ada beda-beda sedikit antara karakter dan kepribadian. Ini Hippocrates, ini ada seorang orang yang luar biasa. Beliau menemukan beberapa karakter ya yang menurut beliau. Kemudian karakter dan itu ditambah lagi oleh Carl J. Jung, adalah seorang orang psikolog ya, luar biasa. Beliau menambahkan ada 3. Jadi dari pikiran Hippocrates yang 4 ditambah ini 3, jadi ada 7 yang nanti akan kita lihat secara bersama-sama. Karakter. Karakter bisa dikatakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikannya unik berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir. Jadi karakter cenderung genetik menurut pengertian ini, maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya. Genetik, tetapi dia secara empirik melihat lingkungannya dan lingkungannya sempat membentuknya. Begitu. Padahal tadi gambaran karakter yang pohon tadi eh, kalau sudah tergambarkan tidak berubah. Ini menjadi pemahaman kita bahwa sebenarnya memahami karakter dan kepribadian itu sangat variatif apa yang kita terima. Akan tetapi secara bersama-sama akan kita lihat nanti dan akan bisa kita beri kesimpulan apa karakter dan apa kepribadian yang sering disebut dengan personality ya. Karakter dapat juga disebut sebagai learned behavior. Jadi eh, ya kita akan belajar dari perilaku itu sendiri ya kalau kita membicarakan atau sedang berbicara karakter. Kepribadian kalau tadi juga masalah kombinasi, kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang mengarahkannya untuk berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu yang khas dalam berhubungan dengan lingkungannya. Kalau yang tadi kita lihat bahwa karakter itu
menggambarkan juga suatu kombinasi, tetapi dia berangkat dari genetik, kemudian disentuhkan pada lingkungan. Tetapi kalau di sini mengarahkan untuk berpikir dan perasaan bertingkah laku. Jadi kalau kepribadian sudah mengarah kepada bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertingkah laku tertentu. Itu gambaran-gambaran yang nanti ini masih dalam bentuk ya perdebatan di dalam pemikiran tentang kepribadian. Namun yang kita lihat adalah apa yang ada di dalam poin-poin apa yang ada di dalam pemikiran-pemikiran ini. Sebetulnya kepribadian itu kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan persona. Persona itu mask atau topeng ya, tapi bukan berarti orang bertopeng ya. Memang persona ketika berbicara persona menggunakan topeng dalam suatu teatrikal ketika itu di Yunani untuk menunjukkan sifat atau karakter. Sehingga di sinilah persoalannya. Apakah kepribadian itu karakter atau karakter itu sesungguhnya kepribadian. Ini saling tunjang. Ini nanti Anda bisa menggunakan definisi yang telah saya berikan tadi. Kemudian ini menurut Hippocrates dalam hubungannya kepribadian itu ada yang dianggap sanguinis, plekmatis, koloris, dan melankolis. Ini akan saya uraikan satu persatu, saudara-saudara. Sanguinis adalah seorang orang yang dalam kehidupannya itu optimis, selalu bersemangat, kemudiannya energetik, mudah bergaul. Jadi orang sanguinis ini mudah bergaul, ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, kemudian suka diperhatikan kayak burung merak begitu dan kreatif dan cenderung mendominasi kalau di dalam kelompok. Itu ciri-ciri sanguinis. Nah, ini nanti untuk apa ya? Untuk kita di dalam merajut relasi dalam berperilaku, kemudian kita berkomunikasi akan melihat, oh beliau itu berada di titik mana. Kawan kita itu, kakak sekalian berada di sanguinis atau yang lain. Itu yang akan kita tuju. Dan ini untuk melihat kita bercermin hari ini apakah kita termasuk sanguinis, apakah termasuk melankolis, atau termasuk koleris, ini akan kita lihat bersama-sama. Dan minggu depan saya akan gambarkan di dalam kuadran sanguinis, melankolis, kemudian koleris, dan plekmatis. Ini plekmatis. Orang yang berada di wilayah pragmatis ini menurut Hippocrates adalah cinta kedamaian dan netral. Dia senang netral, ibarat burung merpati yang suka perdamaian, tidak suka memihak pada salah satu kubu. Jadi kecenderungannya netral. Orang yang pragmatis ini kecenderungan menghindari konflik ya dengan siapa saja, senang membantu orang lain, kemudian memiliki selera humor sebetulnya dan banyak teman. Tapi ingat bahwa dia tidak ingin uh, ber, berhadapan dengan orang lain. Jadi menghindari konflik. Kemudian yang pragmatis ini udah nggak tanggung-tanggung, kesetiaannya tidak diragukan. Orang pragmatis cenderung setia ya. Kemudian koloris. Ini orang keras kepala, mudah marah, dan berkemampuan keras terhadap yang mereka inginkan. Ya. Dia tidak terlalu suka basa-basi, tapi cerdas selalu mengedepankan logika. Jadi orang koloris itu cenderungannya keras kepala, tapi logikanya is okay. If dan jika diikuti maka selalu begitu. Ini sifat mereka yang tidak suka basi-basi, cenderung apa? Cenderungnya soliter, sendiri-sendiri, nggak solider gitu. Kecenderungannya semacam itu, sering menyendiri gitu ya. Apa istilahnya tidak 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 senang rame-rame. Kemudian melankolis. Melankolis itu orang mudah khawatir. Kalau mudah khawatir orang melankolis. Tapi dia adalah pemikir dan tidak terlalu suka dengan keramaian ya. Orang melankolis itu senangannya yang sahdu-sahdu begitu. Terkadang meremehkan dirinya sendiri ya, menyalahkan dirinya sendiri, kemudian padahal sesungguhnya tidak. Tetapi dia mengatakan meremehkan dirinya sendiri, sebenarnya tidak. Kelebihannya yang menarik adalah dia memiliki responsibility yang tinggi dan responsif ya.
peduli, kemudian perfeksionis ya, sangat suka pada kesempurnaan gitu ya, kemudian sangat cerdas ini ya. Ini ketelitiannya bolehlah orang melankolis. Jadi sudah 4 yang kita bicarakan. Nah, kita itu berada di mana Kakak sekalian? Apakah di melankolis, apa di koloris, ada pragmatis, atau di sanguinis? Kemudian ini pikiran Jung ya. Kalau tadi pikiran dari uh, Hippocrates. Nah, menurut Jung itu ada introvert. Introvert itu pemalu, orangnya tertutup gitu ya. Itu kecenderungannya orang yang introvert. Berfokus pada dirinya sendiri itu konsentrasi pada dirinya sendiri, pada dunianya sendiri, dan lebih suka menyendiri. Kemudian memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi ya, tetapi sulit bersosialisasi dan pemalu. Itu kecenderungannya introvert. Kalau kita itu semacam itu introvert ya, tertutup kita itu ya. Itu kecenderungannya pada wilayah introvert. Kemudian extrovert adalah suka berinteraksi dengan orang lain dan lebih terbuka. Ini yang extrovert. Kemudian dia suka bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok misalnya, kemudian kecenderungannya mendahulukan tindakan daripada pikiran gitu, diasuh dhisik gitu. Ini yang terjadi di orang yang ekstrovert, itu terbuka gitu ya, semacam. Kemudian yang berikutnya adalah ini ambivalen, oleh karena disebut ambivert. Ya, ambivalent. Ya sifat menyendiri ya oke, pada dunianya sendiri ya oke, tapi kelompok-kelompokan bersama-sama juga oke. Ini perpaduan antara jenis kepribadian introvert dan extrovert. Ini yang terjadi di dalam pemikiran pemikiran yang hubungannya dengan karakter dan kepribadian itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian yang budiman, kakak-kakak yang baik. Nah, kalau begitu, kalau kita melihat semacam ini, saya ucapkan dulu terima kasih, tetapi tunggu dulu, ada yang saya pikirkan. Jadi begini, saudara-saudaraku yang berbahagia. Jadi begini, eh, nanti dari itu akan kita kuliti untuk berdiskusi kita itu berada di mana. Dan lalu demikian sebagai karakter yang orang baik, kalau kita di dalam berkomunikasi tentu kan mengedepankan komunikasi itu terjadi, harmonisasi, kemudian gelombang sama, resonansi yang sama. Disinilah harapan saya kakak-kakak sekalian itu bisa memahami orang yang punya kepribadian yang semacam itu ya. Apakah dia berada di wilayah introvert, extrovert atau ambivalence, atau mungkin dia sanguinis atau kolaris. Itu yang dimaksudkan kita melihat semacam itu, melihat diri kita tetapi melihat orang lain. Jadi inward looking tapi juga outward looking. Jadi kita bisa melihat inward looking tapi juga outward looking ya. Kita menjadi apa? Self image, melihat diri kita tapi juga melihat orang lain, image others. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi demikian ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.